Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menyiapkan anggaran senilai 6,5 miliar rupiah untuk renovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem Makarim hingga ruang kerja staf sus Menteri. Rencana renovasi itu lalu mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Kendati mendapat kritikan, Kemendikbud tetap melanjutkan rencana renovasi tersebut. Berikut ini sejumlah sorotan dari anggota DPR terkait rencana renovasi ruang kerja Nadiem hingga akhirnya Kemendikbud memutuskan tetap melanjutkan renovasi ruangan tersebut. Awalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menyiapkan anggaran senilai 6,5 miliar rupiah untuk renovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem Makarim hingga ruang kerja staf-sus Menteri. Renovasi itu dilakukan untuk menindaklanjuti Perpres 62 tahun 2021. Dilihat Detikcom di situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Jumat, tanggal 10 September tahun 2021, tender dilakukan untuk penataan ruang kerja dan ruang rapat Gedung A Kemendikbudristek. Satuan kerja dalam tender tersebut merupakan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun nilai pagu paket yang tertulis di situs LPSE itu senilai 6,5 miliar rupiah. Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar 5.391.858.505 rupiah, 5,3 miliar rupiah. Detikcom kemudian meminta penjelasan terkait rencana renovasi ini kepada PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto. Anang menjelaskan soal penggabungan unsur Ristek ke Kemendikbud. Renovasi yang dilakukan pada keseluruhan lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penambahan pimpinan tinggi madya, pejabat eselon I staf ahli menteri sebanyak 5 orang. Renovasi dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya. Sekretariat Tata Usaha Pimpinan, ruang kerja staf khusus menteri, serta ruangan menteri, ujar Anang dalam keterangan tertulis. Anang menyebut penataan ruangan di lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek ini untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, Anang menyebut ruang kerja menteri sudah lama tak direnovasi. Berdasarkan data Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, renovasi pada lingkungan Gedung A terakhir kali dilakukan untuk memperbaiki ruangan perpustakaan yang berada di lantai 1 pada 2016. Serta pembongkaran relief di Plaza Insan berprestasi pada 2019. Sedangkan renovasi pada ruangan kerja menteri dan para staf ahli sudah lama tidak dilakukan, ujar Anang. Sejumlah anggota DPR menyoroti rencana renovasi ruangan kerja Nadiem hingga staf susnya tersebut. Sebagai berikut, DPR minta rencana renovasi ruang Nadiem dibatalkan. Komisi X DPR angkat bicara terkait anggaran 6,5 miliar rupiah Kemendikbud untuk merenovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem Makarim dan staf susnya. Komisi X menilai kebutuhan itu tidak urgen. Nggak urgen menurut saya ya. Setahu saya kantor kementerian masih cukup lahnya untuk dipakai walaupun belum direnov dalam tempo lama, kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kepada wartawan, Jumat, tanggal 10 September tahun 2021. Huda meminta Kemendikbudristek untuk melakukan penghematan. Dia juga meminta anggaran itu dibatalkan. Saya setuju semangat di penghematan.
Dan kalau belum kontrak saya kira dibatalkan saja, ujarnya. Kemendikbud diminta bijaksana gunakan anggaran. Anggota Komisi X DPR F Demokrat Bramantio Suwondo meminta Kemendikbudristek untuk bijaksana menggunakan anggaran. Menurutnya, anggaran sebaiknya difokuskan untuk keperluan pandemi. Menurut saya di tengah situasi pandemi yang masih berlanjut seperti sekarang ini, Kemendikbud harus bijaksana dalam menggunakan anggaran yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini Kemendikbud mengalami refocusing anggaran beberapa kali, ujarnya. Bramantio mengatakan Kemendikbudristek harus memikirkan asas kebermanfaatan dalam mengeluarkan anggaran. Dia menyebut yang harus menjadi perhatian saat ini adalah skema sekolah tatap muka. Oleh karena itu, penggunaan anggaran yang terbilang terbatas ini harus memikirkan asas kebermanfaatannya untuk dunia pendidikan Indonesia, ujarnya. Menurut saya yang harus menjadi perhatian Kemendikbud saat ini adalah bagaimana skema kembali sekolah tatap muka sekarang ini dapat aman dan bagaimana kita dapat mengejar ketertinggalan pembelajaran selama masa pandemi ini. Lanjutnya, PAN nilai anggaran renovasi ruang kerja Nadiem lebih baik untuk BOS. Anggota Komisi XF PAN Zainuddin Maliki menyoroti anggaran 6,5 miliar rupiah untuk merenovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem Makarim dan staf khusus menteri. Zainuddin meminta Nadiem peka atas kesulitan yang masih dihadapi penyelenggara pendidikan di masa pandemi ini. Semestinya Menteri Nadiem lebih peka mengenai kesulitan berbagai organisasi dan lembaga penyelenggara pendidikan di tengah pandemi COVID-19, kata Zainuddin kepada wartawan. Jumat, tanggal 10 September